warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Irfani, saya dari Prodi Kimia. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang adat pernikahan dari Tionghoa. Sebelumnya saya mendapatkan referensi dari sebuah buku yang cukup menarik untuk dibaca, yaitu Merit Kultural Dinamis, di mana buku tersebut menceritakan budaya pernikahan etnis terbesar dari Kalimantan Barat, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Tapi kali ini saya hanya membahas dari Tionghoa saja. Jangan lama-lama, langsung kita bahas. Gidot. Etnis Tionghoa di Kalimantan Barat terbagi menjadi 3, yaitu Khek, Teochew, dan Hokkien. Perkawinan dalam tradisi budaya Tionghoa, khususnya bagi etnis Tionghoa di Pontianak, Singkawang, atau wilayah Kalimantan Barat lainnya, merupakan prosesi pernikahan yang tidak dapat diubah meskipun telah menganut agama Kristen atau Katolik. Tradisi budaya ini merupakan prosesi sakral yang melibatkan banyak unsur kekeluargaan dan budaya Tionghoa yang kental. Ada beberapa tahapan pernikahan dan budaya Tionghoa, secara khusus pranikah atau persiapan nikah dan perjodohan, lamaran dan pertunangan, pernikahan, resepsi, dan pasca pernikah. Oke, kita langsung tahap persiapan dan perjodohan. Dalam persiapan, para calon pengantin biasanya sudah saling kenal dalam berpacaran sebelum memutuskan menjalin hubungan serius dengan menikah. Namun, ada juga pasangan pernikahan diatur oleh keluarga, teman, atau kerabat. Bagi pasangan ini yang hampir tidak mengenal satu sama lain, mereka diberi kebebasan untuk mengetahui kesepakatan satu sama lain seperti karakter, kepribadian, diberi pilihan, dan melanjutkan pernikahan menuju pernikahan atau tidak jika mereka setuju. Ingin melanjutkan ke pernikahan, calon pengantin masuk ke tahap persiapan. Jika mereka sudah saling setuju, maka mereka langsung menyiapkan pernikahan. Setelah kedua itu calon mempelai sepakat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, mereka wajib menginformasi kepada keluarga masing-masing. Terus sudah setelah itu juga ada untuk menjembati antara kedua keluarga selama prosesi pernikahan yang biasa kita kenal dengan buenang. Buenang ini biasanya disewakan dan dipilih oleh keluarga mempelai pria untuk menjadi juru bicara dan menyampaikan pesan, membawa keinginan kebutuhan keluarga mempelai wanita selama proses melamar. Buenang juga berfungsi sebagai presenter selama lamaran, pertunangan, dan pernikahan. Buenang ini biasanya dibayar dengan angpau yang biasa kita kenal dengan amplop merah, ya. Diisi uang tunai dengan jumlah yang ditentukan oleh sebesar buenang pada awalnya. Di sini ada juga hal unik tentang pembayaran buenang, yaitu dengan jumlah biasanya dalam kelipatan angka keberuntungan, seperti 8 dan 9. Angka 8 berarti terus menerus, yang berarti pernikahan itu abadi. Sedangkan angka 9 adalah angka terbesar. Angka ini berarti besar, agung, dan makmur. Di sini juga ada filosofi tentang angka tersebut. Dalam pernikahan akan membawa kemakmuran, kekayaan, dan kemuliaan bagi pernikahan. Di sini juga ketika sudah buenang, setelah terpilih calon pengantin pria biasanya akan menemui dukun yang bernama Lauya atau Loya untuk memilih tanggal dan bulan yang baik untuk pertunangan dan pernikahan, dan untuk memberikan bulan hari
dan tanggal waktu untuk Sangjit, Tenghun, dan Hangtae sesuai dengan Feng Shui. Oke. Selanjut dengan tahap proposal dan pertunangan Tenghun dan upacara pertunangan Sangjit. Dalam budaya profesi lamaran, Sangjit dan Tenghun ada 3 prosesi terpisah. Selanjutnya, sebelum pengajuan dilakukan sebagai prosesi pertama yang dipandu oleh Buenang yang berfungsi sebagai juru bicara menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki di rumah mempelai wanita. Sangjit ini sebuah perayaan yang menggabungkan ritual pertunangan, dan pertunangan ini adalah prosesi penyerahan hadiah. Acara yang biasanya dipilih oleh Buenang di mana calon pengantin terikat hubungan pertunangan. Di dalam prosesi pertukaran cincin, calon wanita menyerahkan hadiah sebagai balasan kepada calon mempelai pria. Akibat pergeseran waktu, budaya, dan kepraktisan perkawinan, saat ini ketiga prosesi tersebut disederhanakan dengan menggabungkan ketiga sekaligus. Proposal dan keterlibatan digabungkan menjadi satu untuk mempermudah pernikahan menurut tradisi budaya Tionghoa. Jadwal acara meliputi hari, tanggal, bulan, dan jam telah ditentukan sebelum sesuai saran dari Lauya atau Loya selama tahap persiapan. Prosesi Tenghun dimulai saat Buenang, keluarga calon pengantin pria, dan bingkisan biasanya dibawa dengan tandu oleh 2 orang yang ditunjuk oleh Buenang telah tiba. Hadiah ini harus diberikan dengan jumlah yang genap. Biasanya dibuat dalam 2 paket karena dibagikan secara terpisah untuk keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Berikut ini adalah penyerahan bingkisan yang harus dibawa oleh mempelai pria. Di sini ada 9 yang harus dibawa oleh calon mempelai pria. Yang pertama adalah makanan kaleng. Yang kedua adalah buah-buahan. Yang ketiga adalah anggur. Yang keempat adalah manis kehidupan kerja keras. Yang kelima adalah sepasang lilin yang menandakan sebuah lampu melindungi calon keluarga baru dari sebuah pengaruh negatif. Yang keenam adalah teh liao. Teh liao ini adalah permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Artinya rumah tangga kedua calon pengantin akan selalu manis rasa teh liao. Yang ketujuh adalah 2 tangan undangan tercetak. Yang kedelapan adalah jumlah uang di angpau tidak dimasukkan ke dalam tandu membawa hadiah pertunangan, tetapi dipegang oleh calon pengantin pria untuk diberikan kepada orang tua mempelai wanita. Yang kesembilan adalah daging babi. Langkah selanjutnya adalah keterlibatan. Buenang berbicara kepada calon pengantin dan meminta mereka untuk melakukan prosesi pertukaran cincin sebagai simbol ikatan antara kedua calon pengantin. Usai menukar cincin, wanita biasanya akan memberikan hadiah kepada pihak mempelai pria yang juga telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan ornamen pila merah. Barang-barang ini disebut dengan keceng yang akan dimasukkan ke dalam koper dan akan dibawa ke rumah pria. Keceng ini ada beberapa ya. Ada 12. Yang pertama adalah ciateng atau peralatan menjahit berisi jarum. Yang kedua adalah lampu minyak atau
lentera. Yang ketiga adalah satu set teko dan cangkir untuk Kang Teh. Yang keempat adalah sebuah cermin. Yang kelima adalah sebuah penggemar. Yang keenam sebuah atau baskom untuk Choi Min Chui. Yang ketujuh adalah sepasang boneka laki-laki dan ke-8 perempuan sebuah sisir. Yang ke-9 adalah sendal. Ke-10 adalah panci. Ke-11 sepasang untuk handuk berbentuk angsa. Dan ke-12 dua handuk kecil untuk Choi Min Chui. Langkah selanjutnya, persiapan pernikahan seperti membagikan undangan, melakukan foto prewedding, membentuk panitia untuk resepsi. Oke, kita lanjut membahas tentang tradisi pernikahan Cina. Pernikahan dalam tradisi Tionghoa hanya memiliki satu acara utama, yaitu Kang Teh. Kang Teh ini akan diadakan di 2 tempat, baik di rumah pengantin perempuan maupun laki-laki. Kang Teh ini dilakukan di hotel sebagai alternatif bagi mempelai yang sedang berduka karena energi positif akad nikah harus lepas dari energi negatif dari kesedihan atau kehilangan keluarga, bagian keluarga ya. Pengantin pria nanti akan disambut oleh adik mempelai wanita, akan memberi sepasang bobol minyak, akan diikat dengan pita merah, kemudian ditukar dengan sepasang merah. Pengantin wanita setelah itu diminta untuk melayani semua saudara pengantin wanita disebut cemole. Cia peristiwa sesungguhnya berupa nasi bundar manis setelah putih disajikan dalam mangkuk. Cemole cia berarti saudara perempuan. Kedua mempelai biasa berdoa agar kehidupan pernikahan tetap lengket seperti ketan harmonis bagai manis. Oke, kita lanjut dengan Kang Teh. Wenang memimpin acara utama pernikahan disebut pesta teh atau Kang Teh. Akan ada 2 kursi, di mana kursi di tengah ruang, 1 set gelas dan 1 porsi berisi teh manis. Tradisi Kang Teh ini bertujuan untuk menghormati orang lebih tua, keluarga atau kerabat menyajikan teh. Oke, kita lanjut lagi dengan selanjutnya adalah resepsi pernikahan. Resepsi ini biasanya kita lanjut lagi dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Resepsi pernikahan ini jauh lebih modern karena kebanyakan pengantin lebih memilih restoran daripada rumah. Selain lebih praktis, mengadakan resepsi di restoran terkesan lebih mewah dan menunjukkan status sosial yang tinggi. Semakin banyak makanan disajikan pada acara tersebut, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Tamu undangan yang datang ke resepsi harus mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau sekaligus mengisi buku tamu. Kemudian mereka diajak menikmati hidangan. Oke, kita lanjut lagi dengan tradisi pernikahan. Di sini setelah resepsi usai, pengantin baru masih harus melanjutkan beberapa ritual atau tradisi penting. Pagi hari pertama pernikahan yang resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom berisi air serta sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan. Wadah atau baskom tersebut nantinya digunakan pengantin membasuh muka dan kaki mertuanya. Aktivitas ini disebut dengan Choi Min Chui. Kegiatan ini
dilaksanakan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Artinya mempelai wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban mencintai dan merawat orang tua suaminya. Acara selanjutnya adalah Tengsajit atau pulang ke rumah pada hari ketiga ke rumah orang tua mempelai wanita yang juga dikenal dengan Samyet. Dalam acara ini juga diadakan acara makan keluarga di rumah pengantin wanita, biasanya dilakukan pada hingga menjelang siang. Karena ada larangan baru untuk keluar rumah terlalu lama, calon mempelai wanita diharapkan bisa melepaskan kerinduannya terhadap keluarga dan keluarganya. Wanita biasanya akan meminta kabar dari mempelai wanita tentang kehidupan awal pernikahan. Orang tua pengantin wanita biasanya juga akan memberikan nasihat pernikahan kepada putri mereka. Di sini ada hal unik di mana pengantin baru dilarang menghadiri undangan pernikahan orang lain sebelum hari pernikahan yang ke-100. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa aura pengantin dapat membawa sial atau kesialan bagi calon pengantin lainnya. Nah, segini saja tentang penjabaran atau penjelasan saya tentang pernikahan adat Tionghoa. Jika kesalahan kata, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.